Keindahan alam Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, terdiri dari beberapa pulau, dan di setiap pulaunya memiliki keindahan alam serta memiliki nilai sejarah yang berbeda-beda. Tergerak hati ini untuk melihatnya dari dekat, maka dari itu kita putuskan berangkat melalui jalur darat yang tidak banyak orang tahu betapa indahnya di jalur lintas barat ini. Disinilah kita mulai perjalanan petualangan Expander. Di hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, Zakavlog akan road trip atau jelajah dari kota Padang menuju Bandung. Kita sekarang berempat, ada saya sendiri, Bang Radik, sama Bang Eki. Bang Eki ini terbang langsung dari Rokanhulu, dan kita kekurangan satu tim kita, Bang Gun. Bang Gun ada kesibukan, jadi Bang Gun untuk kali ini tidak bisa ikut kita. Tapi kabar gembiranya, setelah dari explore kita ke arah Pulau Jawa, setelah itu kita akan explore ke Sabang, Aceh. Nah, di situ Bang Gun ikut. Jadi teman-teman yang nanyain Bang Gun di mana, ntar waktu kita explore Sabang, Bang Gun ikut kita. Oke, dari sini kita akan ke tempat stiker. Jadi kita pasang stiker dulu di kaca belakang kanan kiri supaya keren mobilnya. Dan doakan kita selamat sampai tujuan ya teman-teman. Oke, jangan lupa tonton terus video kita, keseruan kita selama mengeksplor atau jalan-jalan dari Padang menuju kota Bandung. Ikuti videonya, jangan di skip agar kita lebih semangat lagi. Halo Pak. Oke teman-teman, kita udah berada di lewat Padang Panjang, mendekati air terjun Bahanai. Nah, mau berangkat lagi nih. Bang Eki ini dia lagi pamitan sama ke Pulau Jawa, bapaknya. Ya. Untuk Pamit ya, izin. Oke. Yuk. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut perjalanannya, kita sekarang tepat di Kota Padang, tepatnya di Lubuk Buayo. Kita mampir ke tempatnya Bang Jack. Nah, teman-teman masih ingat nggak Bang Jack? Bang Jack ini dulu pernah ikut kita road trip waktu ke Lombok 1 tahun yang lalu. Nah, road trip kali ini Bang Jack nggak bisa ikut dikarenakan kesibukannya. Atau teman-teman mau dengar langsung apa yang mau disampaikan dengan Bang Jack? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada teman-teman, untuk saat sekarang saya lagi sibuk, tidak bisa ikut dengan Bang Dery, Bang Radit, dan Bang Eki karena ada kesibukan kerja. Kita dari Padang, kita akan nolin trip A-nya. Jadi kita tahu ntar berapa kilometer sih perjalanan kita dari awal sampai akhir perjalanan. Dan teman-teman bisa lihat nih di sini kita isi full ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini trip A nya ini kita nolin ya. Nah, itu udah 0 km, bensin full,
Jadi nanti kita tahu berapa kilometer perjalanan dari awal hingga akhir dan berapa bahan bakar yang kita habiskan dari awal hingga akhir. Sekarang kita tepat di depan gerbang Selamat Datang Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, tepat sekarang jam setengah 8 kita dari sini lanjut ke cari makan malam kita. Jangan lupa nonton sampai habis teman-teman. Doakan kita selamat sampai tujuan. Kita lanjut perjalanan arah ke Muko-Muko. Sekarang kita sudah di daerah mana, Pak? Barong-barong belantai. Barong-barong Belantai. Kebetulan tadi lihat ada orang jualan durian, jadi kita singgah. Kita coba duriannya. Durian apa nih, Pak? Barong-barong belantai. Duriannya namanya sama, Barong-barong Belantai. Jadi kita cicipin dulu. Jadi ini ada di sekitaran daerah Barong-barong Belantai ya, Pak? Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Yusri. Bapak Yusri. Jadi teman-teman kalau lewat pesisir selatan arah ke Bengkulu, mampir ke tempatnya Bapak Yusri. Yusri. Kedai Maet. Kedai Maet. Dia patokannya gampang. Patokannya apa tuh, Pak? Patokannya kalau dari Padang Dari Padang sebelum pasar Barong Belantai. sebelum pasar Barong Belantai. Di sebelah kiri dia. Sebelah Dia kiri, ya. banyak duriannya teman-teman. Ntar bisa lihat sendiri deh. Iya. Oke teman-teman, kita cicipin dulu, kita coba manis apa enggak. Setelah nih ada duriannya nih, kita coba yuk di duriannya Barong-barong Belantai. Cicip nih. Manis. Mantap. Yang beda dari tempat lain, biasanya kita kemarin arah ke Medan di Lubuk Sekaping, kita kan makan durian juga tuh. Ketannya warna putih. Yang ini ketannya hitam, dikasih kelapa. Kita coba rasanya kayak apa. Ini di daerah Barong-barong Belantai, Kecamatan Tarusan, Pak ya. Kecamatan Tarusan, Pesisir Selatan. Sekali lagi teman-teman, kalau arah dari Padang, dia di sebelah kiri kedainya. Kedai Maet. Jadi sesudah pasar Sebelum pasar Barong Belantai. sebelum pasar Barong-barong Belantai. Oke teman-teman, setelah kita cobain durian di Barong-barong Belantai ya, Pak. Di kedai Maet. Kedai ini buka 24 jam. Kalau dari Padang sebelum pasar Barong-barong Belantai. Yang bedanya kemarin kita ke Medan, kita cicipin durian, dia ketannya warna putih. Nah, yang ini ketannya hitam. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama ownernya, sama pemiliknya. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Abbas. Dengan Bapak Abbas. Pak Abbas. Dengan Maet. Nah, Ya. ini kok biasanya kan kalau durian ini ketannya putih, kok bisa hitam nih, Pak? Iya, ini di sini pesisir ini orang suka yang hitam-hitam aja. Oh, Yang kalau putih di sini nggak laku. ciri khas Pesisir selatan hitam. ketan hitam. Ini warungnya ini buka dari jam berapa ke jam berapa? Dari 24 jam nggak pernah tutup. Bulan ke bulan, tahun ke tahun nggak pernah ditutup. Nggak pernah Nggak. tutup. Buka terus. Terus satu, Pak. Ini duriannya ada terus apa gimana? Ada terus. Nggak pernah nggak ada? Nggak ada. Oh, teman-teman, duriannya ini ada terus. Ada terus. Alhamdulillah, duriannya banyak. Rasanya enak, harganya Murah meriah. murah meriah, nggak Terjangkau. terlalu mahal lah. Rasanya juga oke. 15.000 cuman satu piring pakai durian. Jadi sekali lagi teman-teman, yang dari arah Padang ke Bengkulu sebelum pasar Barong-barong Belantai. Nama kedainya Kedai Maet. Dia buka 24 jam. Pak, terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Kita udah disediain duriannya bagus-bagus, Bagus, enak. iya. Semoga jualannya rame, Lancar. Pak. Amin, amin. Kita pamit lanjut perjalanan ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Mas. Bu. Pesisir selatan merupakan daerah tepian pantai yang kita lewati untuk menuju lintas barat Sumatera. Di daerah pesisir selatan ini terdapat beberapa perbaikan jalan. Selamat pagi teman-teman. Kita sekitar 3 jam lagi kita hampir sampai di kota Bengkulu. Nah, tadi malam saya udah istirahat tidur. Barusan Bang Radit bawa mobil, terus malam tadi juga Bang Eki. Nah, Bang Eki sekarang istirahat di belakang. Gantian saya bawa mobil, Bang Radit ada di sebelah, dia pegang kamera. Sekitar 3 jam lagi kita sampai di kota Bengkulu. Nah,
Sekarang kita habis ini mau cari sarapan. Bagi teman-teman yang ingin ke Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta ingin ke arah ke Sumatera, cuman kasih info aja, kalau lewat sini jalannya mulus banget, tapi agak sepi. Kalau untuk bawa keluarga mending jalannya siang aja, jangan jalan malam, soalnya untuk tempat makan kita perhatikan agak susah carinya, beda sama di lintas timur atau tengah. Tapi kalau dia jalan siang, view-nya bagus, jalannya mulus, pemandangannya pasti bagus. Soalnya di tepi sini pantai, sepanjang jalan lintas ini pantai, teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus video kita, jangan di skip, karena masih banyak pemandangan bagus di lintas barat arah ke Jakarta. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di daerah Serangai. Di daerah Serangai ini ada longsor, jalannya tuh putus. Itu view belakangnya bagus banget tuh. Jadi tanahnya tuh terkikis sama air pantai. Jadi dia turun dia. Jadi teman-teman yang lewat sini harap hati-hati teman-teman. Hai, kita sudah sampai di Pantai Padang Betuah. Yuk, kita sana. Udah nyampe nih. Sekarang kita sudah ada di daerah Pantai Padang Betuah. Pantainya ini apa ya? View-nya tuh kayak tebing-tebing, teman-teman. Jadi tebing-tebingnya ini kena apa namanya, Bang? Abrasi air laut. Jadi dia membentuk suatu kayak pulau tapi udah hampir habis, teman-teman. Nah, di sini kita ngemper sebentar sambil sarapan pagi. Kebetulan kita bawa bekal. Kita bawa mie, telur, ntar kita masak bareng-bareng sambil nikmatin view laut. Oke teman-teman, sekarang kita makan pagi. Makan pagi kita sederhana, udah kesiangan. Kita makan mie rebus 3 sama kerupuk saus. Kita ngemper sambil sarapan pagi, teman-teman. Makannya sederhana, tapi background view-nya tuh keren, teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita ngemper di Pantai Padang Betuah, tadi kita ngemper sarapan pagi, mie instan sederhana tapi dia view-nya pantai, keren pemandangannya. Di bawahnya ada tebing-tebing, di bawahnya pantai. Terus kita lanjut arah ke Bengkulu, tapi sebelum arah ke Bengkulu kita mau mandi dulu. Udah 1 hari kita nggak mandi bertiga nih, jadi kita mandi biar segar. Sampai di kota Bengkulu, ntar kita explore beberapa keindahan atau sejarah kota Bengkulu. Oke, sampai jumpa di tempat selanjutnya. Halo teman-teman, gimana kabarnya?
Kelihatan kan dari kamera kita kelihatan seger karena kita habis mandi nih. Kemarin seharian gak ada mandi, kita habis mandi. Sekarang tepat jam 13.18, jam 1:04. Kita ada di pom bensin sekitaran 30 menit dari kota Bengkulunya, pusat Bengkulu. Setelah tadi kita ngecamp di pantai Batua, Padang Batua yang ada 30 menit sebelum dari kota Bengkulu. Kita mandi, Bang Radik mandi, Bang Eki mandi, terus kita salin data. Sekarang kita ngecas buat ngambil footage langsung di kota Bengkulunya. Benteng apa Bang? Benteng Mel apa tuh teman? Ada yang di terus tempat pengasingan Bung Karno. Terus kita ntar ambil footage sekitaran kota Bengkulu. Setelah dari itu kita lanjut perjalanan arah ke Jembatan Manula. Cuman sebelum Jembatan Manula, kita kayaknya kalau udah kemalaman kita nginep di sekitaran Jembatan Manula untuk ngambil footage Jembatan Manula pas di pagi hari ataupun siang hari. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan ke kota Bengkulu. Sekarang kita sudah ada di benteng apa namanya Pak? Benteng Formal Board Benteng Formal Board. Benteng ini peninggalan Inggris. Nah, di sini nih ada aturannya teman-teman. Kalau kita mau ambil video harus izin dulu. Terus kalau mau take drone juga harus ada pakai surat. Nah, Ya, ditujukan ke BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan. wilayah 7 Bengkulu, Lampung. Kita tadi izin sama Bapak Yopan Kurniawan. Bapak Yopan Kurniawan ini tadi ngizinin kita, tapi take drone-nya harus pakai surat. Karena kita berhubungan dengan waktu, kita diizinin ngambil video lewat darat aja. Makasih banyak Pak dengan Bapak Yopan Kurniawan. Kita harus isi data dulu ya teman-teman. Ikuti videonya kita ntar muter-muter sekitaran benteng Marble ya Pak. Jika ingin masuk ke benteng apa nih Kak? Marble ini sekarang pembayarannya melalui QRIS, jadi tidak ada tiket lagi Kak ya. Dengan QRIS dia tinggal buka rekeningnya Kak ya, banking, terus QRIS gini Kak ya. Ada 12 aplikasi yang bisa digunakan. Kalau anak-anaknya nanti untuk per orangnya dewasa itu 5.000, untuk anak-anaknya biasa diambil sekitar 3.000. Iya. Untuk dewasa 5.000. Oke teman-teman, kata kakaknya biaya tiketnya sekitar 5.000. Nah, kita bertiga jadi kena 15.000. Ini kita scan, QRIS-nya muncul jadi ketik 15.000 Kak ya. 15.000, jadi nominalnya langsung masuk ke Ini Pemkot. iya. Pemprov. Dengan kakak siapa? Ajeng. Dengan kakak Ajeng Salsabila. Tadi kita udah ditolong dengan Bapak Yopan untuk izin meliput ini. Oke teman-teman, kita akan muter benteng Marble peninggalan Inggris. Scan-nya cukup sekali aja karena udah pernah terjadi kesalahan dari pengunjung itu berkali-kali untuk penyekianan. Jadi untuk kalau udah berkali-kali nanti masuknya kedua kali atau 3 kali kayak gitu. Jadi pembayarannya itu walaupun koneksinya buruk nanti dia akan tetap masuk seperti itu. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di benteng Fort Marlborough, peninggalan Inggris yang berada di kota Bengkulu. Nah, kita akan sebentar melihat-lihat sejarah benteng Marlborough peninggalan Bengkulu ini. Ada apa aja di dalamnya? Ayo ikuti terus video kita. Kita udah masuk di ruang jaga. Nah, di ruang jaga ini ada replika atau miniaturnya. Ini ada mock up kapal. Pada abad ke-17, perusahaan dagang Inggris berlayar dengan kapal yang sangat besar dengan kapasitas kurang lebih 1.000 ton. Inilah kira-kira kapalnya. Terus ini contoh-contoh kapalnya yang di depan ini teman-teman. Di dalam ruang jaga ini ada cerita sejarah teman-teman. Terus ada peninggalan senjata apinya. Di sini senapan lonta. Senapan lonta digunakan pada abad ke-17 menunggang batu api teman-teman. Di sebelahnya ini ada meriam teman-teman. Meriam ini digunakan pada abad 17. Meriam ini seberat 1.500 kilo.
kayak apa nih beratnya, lumayan. Dan di sebelahnya ada jam matahari. Kayak apa pakainya? Jam matahari adalah alat yang digunakan sebagai penunjuk waktu berdasarkan bayangan yang jatuh. Oh, berarti di waktu dulu dia pakai bayangan jam berapanya, ntar dia ketahuan. Oke teman-teman, Indonesia tuh kelebihannya kita melimpah akan rempah-rempahnya. Ini makanya Inggris zaman dulu ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Di dalam ada sejarah-sejarahnya. Setelah kita masuk ke ruang jaga, langsung kita ke ruangan sini. Di ruangan sini ini banyak meriam. Ada sekitar 1, 2 di sebelah kanan, terus di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 meriam. Nah, yang di sebelah kanan dia terdapat kayak ruangan-ruangan kayak ruang bawah tanah atau penjara kayaknya mungkin. Nanti kita lihat ke situ teman-teman. Kita sudah di atas benteng Marlborough peninggalan Inggris itu. Nah, teman-teman bisa lihat di situ itu pintu masuknya teman-teman. Dan untuk parkir itu di atas ini kita kelihatan segede apa benteng ini. Cuman emang gede banget sih bentengnya. Bisa teman-teman lihat di sebelah sana. Sebelum pergi kita mau ngucapin terima kasih sama Bang Hendra. Jadi teman-teman kalau mau kesini butuh jasanya silakan hubungi Bang Hendra. Makasih banyak Bang. Dari benteng tadi kita langsung menuju rumah pengasingan Bung Karno yang ada di Kota Bengkulu. Tapi sebelum itu kita melewati Tugu Fatmawati. Nanti kita ambil take drone-nya di sini. Ternyata Bengkulu ini kota bersejarah. Sejarahnya banyak. Bagi teman-teman yang mau ke Bengkulu, silakan eksplor Bengkulu, masih banyak tempat-tempat yang lainnya. Di belakang ini ada sepedanya Bung Karno, dan di depan sepeda nih dia ada tempat meja pertemuan buat ngobrol-ngobrol Bung Karno. Struktur rumah terdiri dari teras, ruang tamu, beberapa kamar, serta teras belakang. Rumah dihiasi oleh sejumlah jendela kaca kayu berukuran besar di seluruh sisi bangunan. Ada 3 ruangan di sisi kanan bangunan dan 2 kamar tidur pada sisi kirinya. Sebuah beranda ukuran lebih luas dari teras depan dibangun di bagian belakang rumah, dan pada sisi kanan teras terletak di bangunan penunjang. Setelah kita dari benteng terus rumah pengasingan Bung Hatta, perut kita lapar nih. Jadi kita istirahat sejenak ke Pantai Panjang yang ada di Bengkulu. Di Pantai Panjang ini kita makan siang. Sekarang udah jam 3:30, kita telat nih teman-teman. Nah, di sini ada kayak kepiting ditepungin, terus udang sama telur puyuh. Dari sini ntar kita lanjut cari penginapan teman-teman. Jadi kita mau istirahat dulu sambil makan siang. Oke teman-teman, doain kita selama sampai tujuan teman-teman. Setelah kita makan di Pantai Panjang, kita lanjut cari penginapan. Bagi teman-teman yang main ke Bengkulu wajib datang ke Pantai Panjang. Oke teman-teman, setelah kita dari Pantai Panjang, kita sekarang langsung cari penginapan teman-teman.
Jadi hari ini cukup untuk eksplor kota Bengkulunya. Kita lanjut arah ke Lampung. Jadi sekian video dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus video kita selama kita eksplor ke Pulau Jawa.